Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Langsung nyampe ujung. Nah, Ini potong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kumis Bracot. Oke, kali ini saya lagi ada di Cikampek. Tepatnya saya lagi bersama dengan Antoni ya. iya. Nah, tapi nggak afdol kalau kita belum nanyain, siapa tahu gitu kan dia punya channel YouTube. Punya nggak? Alhamdulillah punya. Oh, apa tuh namanya? Namanya Monitor Project. Monitor Project. Oke ya, Monitor Project. Itu ngebahas apa aja? Untuk sekarang lebih fokus ke budidaya sih ya. Budidaya hewan. Budidaya hewan. Kalau untuk awal lebih ke panahan, sholawat seperti itulah. Tapi kalau sekarang lebih fokus ke budidaya hewan. Nah, oke, buat teman-teman di rumah siapa tahu ada yang mau lihat video tentang sholawat bisa. Panahan itu manah ya, Ya, memanahan. teknik bermain panahan. Nah, itu bisa dilihat di channelnya Antoni. Iya. Dan mungkin untuk sekarang nih saya mau ngebahas tentang budidaya yang memang saat ini lagi dilakukan sama si Antoni ini gitu ya. Betul. Awalnya dia bikin video tentang budidaya hewan-hewan, tapi akhirnya dia terjun sendiri untuk membudidaya gitu ya. Betul. Tapi kita mau tahu dulu nih ya, Iya. budidaya tentang apa nih? Jadi budidaya yang sekarang lagi ditekuni itu tentang ulat Jerman. Ulat Jerman, tar dulu, ulat Jerman, Oke. ada ulat Hongkong. Ah, Ulat Hongkong itu kan kecil ya. lebih kecil. Ulat Jerman ini kalau nggak salah gede. Lebih gede itu dari ulat Hongkong. Oh, Dia gitu. bisa 4 kali lipat dari ulat Hongkong besarnya. Iya. Kalau nggak salah sih yang saya tahu hampir sebesar ini. Nah betul, paling besar bisa sebesar kelingking. Nah, ini yang saya tahu ini adalah sebuah bisnis yang memang menjanjikan. Betul. Karena gini saya pribadi memang Mhm. saya pelihara sugar glider ya. Iya. Jadi sugar glider itu memang butuh ulat ya, terutama Betul. ulat Hongkong dan Jerman. Nah, Betul. untuk ulat Jerman sendiri ini memang kalau di Cikampek susah banget. Susah pasti. Nah, saya udah pernah nanya ke beberapa toko burung yang ada di Cikampek. Memang mereka juga butuh, tapi tidak ada pemasoknya. Nggak ada, Gitu kan. betul. Nah, ini kebetulan banget ini Antoni bisa banget gitu kan nyari peluangnya yang memang jarang ya. Betul, jarang banget peluang. Karena yang saya dengar ini enggak apa ya, sebenarnya sih bukan mahal ya, jadi gimana untuk modal ini tuh butuh uang berapa? Nah, jadi buat modal ini tuh sebenarnya murah ya. Murah. Satu indukannya itu hanya 3.000 Satu indukan itu ulat kumbang, kumbang. Kumbang hanya 3.000 sampai 5.000 tergantung dari usia. Tapi yang kita butuhin itu kan skala banyak. Jadi si 5.000 rupiah ini dikali 1.000 kumbang bisa nyampe 5.000 kumbang, bisa nyampe lebih lagi kayak gitu teman-teman. Gila ya. Tapi memang sih kalau budidaya memang kita tuh harus punya, kalau misalkan mau kayak saya pribadi gitu kan, Betul. pelihara sugar glider itu ada beberapa pasang gitu Nah, kan. Nah, betul. jadi nanti ketika dia melahirkan punya anak itu langsung banyak ya. Iya, betul. Nah, otomatis itu bisa langsung istilahnya memenuhi pasar kan ya. Memenuhi pasar. Nah, jadi Tapi itu buat yang modal itu tadi, kan itu butuh banyak tuh. Iya. Dari 5.000 kumbang itu nggak kita tanggung sendiri oh gitu. Contohnya di Cikampek ini ya, Mm-mm. sengaja itu kita bikin kelompok. Oh gitu. Jadi ada ketuanya, terus ada ke bawahnya lagi rentetannya, termasuk saya dan temen gitu. Iya, iya. Jadi di sini tuh
pecahannya aja. Cuman ada satu paket yang berisi 1050 kumbang kurang lebih. Jadi di sini tuh masih sebagian kecil. Sebagian kecil, betul. Jadi di Cikampek tuh bukan hanya saya aja teman-teman. Oke, Jadi oke. ada beberapa. Nah, saya mau nanya dulu nih. Awal beli itu habis modalnya berapa? Oke, untuk awal beli itu kan 5.000 kumbang ya. Itu kumbang aja. Kumbang aja terus plus box sih. Udah sama Box ini. Box ini box tempatnya itu. Jadi kurang lebih itu uang mengeluarkan budget 24 juta. 24 juta untuk 5.000 5.000 kumbang sama box yang udah siap 1 bulan. Selama 1 bulan itu boxnya udah ada gitu. oh jadi ketika misalkan ini kan kita lagi proses budidaya ya. Betul. Jadi ketika misalkan sudah ada hasilnya itu udah ada boxnya gitu. Iya, gitu. Jadi kita tinggal mindahin aja. Mindahin Jadi aja. tinggal disortir gitu kan. Betul. Oke, seperti itu. Nah, untuk teman-teman di rumah nih ya, ini bermanfaat banget sih infonya. Siapa tahu bisa diikutin ya sama Betul, teman-teman betul. di rumah Bisa, juga. insyaallah. Nah, atau mungkin mau nanya-nanya bisa nanti di Boleh. channel YouTube-nya, Facebook Boleh. punya nggak Facebook? Facebook ada. Facebook ada, terus WA ada nggak? WA ada. Oke, boleh. WA nanti kita sediakan di bawah ini. Oke, Iya. jadi kalau misalkan ada teman-teman yang mau beli bisa nggak? Bisa boleh nanti ke Bisa. saya. Oke, nanti yang mau belajar, yang mau nanya-nanya, mau beli juga untuk sekitaran Cikampek ya. Sekitar Cikampek, Karawang dan Purwakarta boleh. Cikampek, Karawang, Purwakarta, Subang juga dekat boleh lah gitu kan. Boleh main dulu silakan bang. Iya. Mau ngopi-ngopi dulu ngelihat boleh silakan. Jadi sambil sharing-sharing kayak Betul. belajar bareng sama Tony. Tanpa panjang lebar kita mau lihat nih kumbang yang tadi udah kita bicarakan dan ulatnya sebesar apa gitu kan. Yuk kita pertama lihat kumbangnya dulu. Kumbangnya nih, jadi ini indukannya A. Ini. Indukannya itu kita punya ada 7 box di sini ya. Nah, satu boxnya itu kita isi 150 kumbang, Kak. 150 kumbang. Ya, 150 kumbang dan dalam jangka waktu 10 hari si kumbangnya ini atau si indukannya kita pindahkan Iya. ke box baru. Nah, box yang ditinggalnya ini sudah menghasilkan anak tentunya. Udah ada lah di dalam ini apa Udah sih? ada. Ini apa Ini namanya uut atau apa ya? Polar bahasa di kitanya ya. Oh iya iya. Bahasa ininya polar gandum. Jadi dia tuh gandum halus, gilingan gandum halus gitu. Jadi kita sediakan medianya polar dan setelah 10 hari si kumbangnya diangkat. Nah, di bawah polarnya ini banyak anaknya gitu. Ini kalau misalkan saya ambil boleh ya kumbang? Boleh silakan. Kita lihat kumbangnya. Ya. Ini gede juga tapi Gede apa juga. ya kayak ini baru pertama kali ya saya megang kumbang kayak gini. Ini agak Agresif juga nih. agresif, dia sehat Cepat, alhamdulillah nih. Oh iya kumbang. Nah, Yang di atas nih. boleh. Nah, ini ada 2 kumbang ya di sini. Kumbangnya seperti ini. Nah, Wis, nggak apa-apa. jatuh. Nah, ini kumbang ini. Ya. Ini berarti jantan sama indukan memang udah nyatu di sini ya? Udah nyatu jadi kita sebelum masukin itu udah ketahuan sih mana janda mana indukan. Iya. Cuman mereka itu lebih banyak ke betina sebenarnya. Banyaknya betina. Banyaknya betina. Jadi dia tuh cuman produksi, makan, tidur sama produksi, makan tidur udah cukup itu aja. Iya. Gitu. Nah, ini untuk kumbang ini dari awal beli sampai sekarang udah berapa hari? Ini udah hampir 1 bulan lebih ya. Kurang lebih ada 40 harian 40 harian. 40 hari lebih lah, 45 hari lah. Nah, ini kalau misalkan masa panennya itu perkiraan berapa? Selama 3 bulan baru kita bisa panen 3 bulan panen. Iya. Nah, ini untuk ini kan ulat angkatan pertama ya. Oh, ini hasil dari ini? Ya, ini ulat angkatan pertama, hasil pertama banget dari ini. Banyak juga ya? Boleh mendekat kalau enggak. Oke, siap. Jadi tuh Oh iya ya ini udah ada yang gede banget tapi Ya. belum sih, belum maksimal. belum maksimal, Karena ini yang- baru 1 bulan. Iya, karena yang saya lihat itu ulatnya gede banget. Gede banget. Tuh. Ntar kita cari yang lebih besar lah. Di Iya. sini di antara yang besar, coba bantu Tuh. Nah, ini juga besar sih nih. Nah, Nah, ini itu. masih bisa besar lagi ya? Masih bisa itu Ini masih bisa. Nanti warnanya itu agak hitam kecoklatan. Betul, agak gelap dia warnanya Nah, ini kalau kan- udah besar. Kalau sama kelingking masih kecil ya. Nah, dia masih bisa besar lagi. Karena ini umurnya udah berapa hari ya?
Ini 1 bulan lebih ya. 1 bulan ya. Lebih 5 hari lah, 35 harian ini. Iya. Nah untuk ukuran sih bervariasi ya, jadi nggak rata gitu. Mm-mm, Tergantung nggak rata. gimana si uletnya ini makan. Betul. Gitu. Ini tuh ulet Jerman atau yang biasa disebut dengan Superwong. Super Bowl, betul bahasa Inggrisnya ya. Iya. Ini angkatan pertama Nah, udah ada angkatan 1 pertama. box. Udah ada 7 box ah. Gila anjir 7 box. Jadi kita itu tergantung box indukannya awalnya. Kalau kita punya 7 box, kelipatannya nanti 7 box terus. Oh gitu. 10 hari pertama nambah jadi 14, terus nambah lagi jadi ditambah 7 lagi gitu lah. Cepet banyak juga gitu Nah kan ya. gitu. Nanti panennya pun setelah 3 bulan teman-teman itu 10 hari sekali ah. Oh gitu. 10 hari sekali kita bisa panen. Jadi setelah 3 bulan si pertama panen ini angkatan pertama ya. Nah setelah 10 hari kita panen, yang ini angkatan kedua yang kita panen. Oh iya. Ya. Ini masih kecil banget ya. Masih kecil, Ada ini mungkin perbedaannya belum, pasti. belum pada muncul ya. Belum pada muncul. Terus setelah ini baru itu angkatan ketiga dan dilanjut lagi terus nanti. Jadi kalau misalkan kita masukin ke pasar itu jadi si apa ya? Jadi amunisi yang kita punya itu selalu ada gitu ya. Selalu ada. Selalu betul. memenuhi pasar gitu kan. Memenuhi Misalkan pasar. kebutuhan pasar misalkan 1.000, terus nanti per minggunya ada lagi. Ada lagi. Gitu. Ini baru sebagian kecil di sini. Sebagian kecil di ya. sini. Kita Belum ada- lagi teman-temannya yang lain. Betul. Kira-kira di Heeh. yang lain itu ada berapa box? Kalau di yang lain hampir ada yang punya 14 box indukannya. Iya. Terus ada yang rata juga 7 box dan ada yang punya 10 box indukannya. Jadi kita nggak rata, tapi sengaja kita bikin kelompok ya. Iya, iya. Jadi ketika nanti 3 bulan ya pas panen itu kita bareng-bareng. Iya, benar. Jadi diangkut sama pengepulnya itu enak ah. Jadi kita tuh nggak pusing mikirin penjualannya sebenarnya teman-teman. Iya, iya. Jadi kita tinggal gabungin, nanti pengepul yang datang ke sini langsung. Iya, iya. Nah ini Gitu. informasi yang memang bermanfaat juga nih untuk Betul. teman-teman di rumah gitu kan. Jadi jangan mikirin apa ya, misalkan gue pengen budidaya nih dengan modal istilahnya gini, gue punya modal, gue pengen sendiri. Iya, Tapi kalau bisa dibentuk kelompok. kelompok Gitu. harusnya. Jadi memang jadi Kerjasama. biar nggak terlalu berat juga Betul, gitu betul. kan, jangan terlalu ambisi gitu kan. Betul, betul. Untuk pertama dan misalkan kita baru pemula baru memulai jangan maksain ya. Betul lah. Jadi- Kalau misalnya sama kelompok kan bisa sharing juga. Nah itu Kondisi di sana gimana, kondisi Iya, di sini gimana. jadi biar gitu. bisa kita saling sharing juga gitu Betul. kan. Nah ini tuh ulet yang kalau nggak salah ini dia apa ya, Hmm. ada minyaknya Minyak Iya. betul. Kalau misalnya kalau nggak di salah ya. ekspor nih ah, dia itu dijadiin sebagai bahan baku minyak, mentega, Minyak goreng kan. minyak goreng betul. Iya. Terus kosmetik juga. Oh, Dan iya. ulat ini sudah diteliti sebagai ketahanan pangan di dunia. Oh, gitu. Jadi apa ya, dia itu sebagai pengganti kelapa sawit Oh, gitu. Terus proteinnya juga tinggi ah. Nah itu proteinnya tinggi. memang. Protein tinggi itu 2 kali lipat katanya kan, setelah diteliti 2 kali lipat dibandingkan udang. Oh gitu. Iya, cuman bentuknya aja menjijikan. Iya. Tapi kalau di daerah Malang sana udah ada yang dikemas itu, digoreng, terus dijadiin abon, udah ada kemasan lokal. Oh gitu. Jadi warga tuh bikin ada sebagian. Soalnya kan pusatnya sebenarnya di Malang ah. Ada suatu perusahaan gitu kan di Malang yang benar-benar ngirim buat ekspor. Berarti kalau ini dimakan setiap hari boleh ya? Boleh aja kalau kitanya mau, kita berani Proteinnya ya. tinggi ini lumayan banget. Oke, nah saya pengen sedikit kenanganin Boleh, uletnya ya, silakan, silakan. cobain. Jadi uletnya udah banyak banget gitu kan, yang tadi dilihat itu cuma beberapa yang agak gede. Tapi ini asli ini banyak banget ya. Banyak. Udah, mungkin udah ribuan banget. Kurang lebih ini 3 sampai 4 kilo lebih. Ini baru sedikit ya, tuh Iya. liatin gila anjir. Ini gue berasa pengen mandi, pengen mandi di antara ulet-ulet ini gitu kan. Betul. Gitu. Nah, oke, ini tadi kan ada berapa box? Total semuanya sekarang 28 box 28 box. sama indukan. Untuk kumbangnya ada berapa box? 7 box. 7 box. Iya, Oh, ini dan- juga 7 box hasilnya ya? Iya, 7 box hasil angkatan pertama, angkatan kedua sama 7 box, angkatan ketiga sama 7 box. Iya. Nah, untuk di sini kan Atoni juga baru mulai ya. Betul, baru Jadi mulai. belum ada yang memang uletnya udah besar-besar. Belum Jadi ada. memang dimulai dari memang kumbangnya gitu kan, dari Kumbangnya. kumbangnya, dari kecil uletnya sampai besar nanti
semoga ini bisa semakin banyak ya. Betul, amin amin. Semoga teman-temannya juga sama lah. Nah, oke, Aki, saya mau sedikit penasaran nih dengan tadi yang udah kita omongin. Katanya proteinnya gede, besar daripada udang. Udang itu Boleh, lebih boleh. mahal. Udang lebih mahal lah, betul. Udang lebih mahal, apalagi udang tiger segala macem lah. Nah, saya pengen nyobain deh. Boleh, Kalau boleh. Misalkan boleh. Ini boleh dimakan nggak? Boleh sebenarnya. Emang buat dimakan kan ya. Oh gitu. Tapi kalau misalnya Arija berani langsung mentah silakan ya. Tapi nggak apa-apa deh. Ini kan biar sedikit agak. Betul, biar teman-teman tahu juga ya. Iya, kan katanya bisa jadi minyak goreng, mentega, betul. terus apa lagi ya? Terus buat bahan baku apa? Roti, Oh gitu. tepung-tepung gitu. Terus bahan kosmetik juga bisa. Berarti kayaknya kita tadi harusnya beli roti ya. Iya. Biar lebih gimana gitu kan? Jadiin sandwich. Ya. Iya, tapi nggak apa-apa deh. Saya pengen cari yang lebih gede di antara yang ada di sini. Dua lah. Tapi gua geli juga, ini baru pertama kali asli. Tapi gue penasaran sama yang tadi diomongin, ya, Betul. proteinnya gede. Ada yang ngomong juga rasanya kayak ulat sagu lah. Nah, ulat sagu kayak gimana rasanya gitu kan? Terus pas digigit itu kayak rasa kacang katanya itu. Saya juga belum pernah nyobain. Kacang. Tapi kan ulat ini kan luarnya agak keras ya, Nah betul. kulitnya ya. Tapi ketika dia dalamannya itu Lembek oh. kayak cacing gitu Iya, sebenarnya. Dalamnya tuh kayak ya apa sih kayak lendir gitu Iya, ya. ada lendirnya. Nih 5 ya? Jangan banyak lah. Dua aja dua. Coba. Anjir ini cuma pengen nyobain aja untuk teman-teman, jangan ditiru kalau misalkan nggak berani ya. Nih, ini ada 4. Nah, ini bakalan saya cobain makan. Oke, rasanya gimana nih? Betul, silakan. Tanpa settingan atau apa? Kepalanya kalau bisa jangan dimakan jadi ulat sagu pun kan dimakannya badannya doang. Jadi Dari dipegang ekor. dari ekor. Jadi Diprotekin kepalanya atau langsung gigit? langsung digigit. Anjir, gila. Sedang ini ya. Saya minum Pak. Boleh. Pegangin ya. Ayo siap. Nah ini di situ ada 3, dia ada 1. Oke. Ini gue coba nyobain 1. Anjir, gue penasaran asli. Terus, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung nyampe ujung. Nah, Ini potong. gimana saya? Asli betulan belum ada rasanya ya. Tapi kayak ada rasa-rasa kayu gitu sih. Kayak rasa kayu awalnya. Ini doyan teman-teman. Wis. Gimana? Minum dulu. Kayak dulu. Serius ah, Asli. Habis hiji udah nambah deui. 1 aja deh, kasihan uletnya. Minum dulu bentar. Silakan jelaskan rasanya. Rasanya kayak ya kayak gitu sih. Jadi memang kayak ada rasa kayu ya. Atau mungkin dari makanannya ini ya. Dari apa sih, apa? Puput apa? Puput ya. Gabah kayak gabah. Kayaknya sih mungkin dari situ juga. Terus Pola. untuk makanan ininya apa sih ini? Labu. Makannya labu ya. Masih kebayang itu rasanya karena baru pertama kali asli, ini jujur banget. Jadi kalau misalkan jadi ketika digigit pertama itu gitu kan, lendirnya itu kan karena memang dia agak mirip cacing ya. Agak mirip cacing ya. Kerasa banget lendirnya. Kerasa banget. Pertama makan kayak makan apa? Udang mentah.
Gua udah pernah makan udang mentah. Oh iya, Gitu. sama, hampir sama. Ya rasanya gitu sih, cuman kalau udang kan itu dia daging ya. Kalau ini kan bukan daging sih, jadi kayak gitu. Sedikit memang agak kerasa kayu sama kayak memang ada minyak-minyak gitu. Iya. Kayak mentega lah. Benar. Seperti itulah. Mau nyobain nggak? Nyobain nggak? Nanti saya mau nyobain digoreng aja. Oh gitu. Iya, Nanti kita bakalan lihat yang digoreng ya. digoreng sama Ya, ini. Tapi nanti di episode Selanjutnya. Gitu. betul. Oke, mungkin cukup segitu ya Mm-mm. video kita kali ini untuk membahas sedikit tentang si kumbang ulat Jerman dan Kumbang ulat ulat Jerman. Nah, Betul. semoga budidaya ini atau informasi dalam video ini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Betul. Dan kalau misalkan bermanfaat boleh di-share. Dan kalau Iya. misalkan teman-teman ada yang mau nanya boleh sekali lagi bisa ke channel YouTube-nya Tony. Tony Monitor project kan? Monitor Project. Itu Project. channel YouTube-nya bisa ditanya-tanya di situ. Nanti bisa di WA dan Bisa. Facebook-nya juga ada. Bisa. Oke. Semoga video ini bisa bermanfaat dan kalau misalkan bermanfaat boleh kalian share. Oke. Iya. Salam kumis beracun.